Kalau Bank Dunia itu menetapkan bahwa transportasi publik itu efisien jika biaya transportasi itu 10% dari pendapatan. Hai teman Bisik Mamu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Bisik Mamu, apa kabar semua di sana ya? Sehat, pokoknya sehat. Jangan lupa jaga prokes dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama saya Sheila Dono dalam acara Bisik Mamu, bicara asik sama kamu. Teman Bisik Mamu, pembahasan saya hari ini ngebahas yang lagi happening, yang ada di media, terkait persoalan transportasi publik yang dalam satu hari kejadiannya itu 2 kali kejadian kecelakaan. Nah, teman Bisik Mamu, kali ini saya kedatangan tamu yang, ini guru besar saya, calon profesor. Kalau ngomongin masalah transportasi, dia jagonya. Yuk kita kenalan nih sama dia yuk. Bapak Bambang Istianto. Apa kabar Pak Bambang Istianto? Baik. Calon profesor ya Pak? Amin. Ya Allah, semoga cepat-cepat segera dinobatkan menjadi seorang profesor. Amin. Sedang berusaha. Sedang berusaha, kita juga sedang berusaha. Perjuangan kita sama kayaknya Pak ya. Betul. Mengedukasi teman Bisik Mamu dimanapun Anda berada. Teman Bisik Mamu, kembali kita ke Bapak Bambang Istianto. Calon profesor kita, kalau misalkan mengamati keadaan masalah yang ada terjadi kemarin tanggal 25 Oktober 2021 itu bagaimana? Kok bisa ada kejadian yang sama? Itu masalahnya di mana sebenarnya, Pak Bambang? Ya, kalau kita mau bicara tentang transportasi ya, dengan peristiwa yang kemarin, tentunya ya kita tidak hanya sekedar bicara tentang insiden atau eksiden pada saat itu saja. Tapi saya kira kita perlu bicara tentang sebetulnya apa sih transportasinya itu. Nah, teman Bisik Mamu pasti mungkin banyak yang tahu, ada juga mungkin yang kurang tahu. Nah, kita kasih pemahaman. Apa sih sebenarnya transportasi, Pak Jadi Bambang? begini, transportasi itu kan sebetulnya kepentingan publik yang luar biasa penting gitu ya. Artinya bahwa ibaratnya transportasi itu inherent dengan kebutuhan dasar kita. Karena apa? Karena transportasi itu kan sebetulnya pergerakan orang dan barang dari titik satu ke titik yang lain. Nah, di situ. Nah, sedangkan fitrah manusia itu adalah selalu melakukan komunikasi, ada semacam interaksi sosial. Jadi kalau apalagi orang Indonesia gitu ya, manusia pada umumnya adalah interaksi sosialnya itu selalu begitu, fitrahnya begitu, silaturahmi istilahnya. Nah, dalam rangka silaturahmi pergerakan sosial, disitulah transportasi sudah mulai dihitung. Nah itu kan gitu. Nah, apakah transportasi itu dalam bayangan masyarakat kan selalu berkendaraan, kemudian ada pakai kendaraan bus, ada pesawat, ada kapal laut, padahal tidak. Sederhana saja sebetulnya. Kaki manusia itu adalah alat transportasi. Nah, disitulah titik pangkal konsep transportasi seharusnya dari situ. Nah, di situ nanti terintegrasi dengan berbagai macam moda-moda transportasi. Artinya memang kaki-kaki kita ini sebenarnya transportasi, alat transportasi loh, teman Bisik Mamu. Ya, kalau zaman dulu orang itu dari perjalanan dari satu titik ke titik yang lain, ya, itu beratus-ratus tahun, berribuan tahun, itu kan orang itu kan bergerak dan bahkan dia membawa bekalnya kan, melakukan segala aktivitas ya. Itulah maka sejarah transportasi itu adalah mulai dari kaki diri sendiri. Sehingga kalau kita mau membangunkan konsep transportasi dalam suatu wilayah tertentu, itu harus dihitung dari mulai konsep manusia itu sendiri, memanfaatkan kakinya untuk bertransportasi dari rumah sampai ke titik mana. Nah, itu harus dihitung di dalam konsep transportasi.
cara menghitungnya gimana tuh Pak? Ya, artinya begini. Jadi misalnya kan kalau transportasi itu kan dari asal tujuan. Jadi kalau dia dari mana? Dari mana kan pasti pada umumnya orang kan dari rumah. Nah, asal tujuan dari rumah. Ini mau kemana nih? Nah, mau kemana? Ke pasar, mau ke kantor, mau ke hotel, mau ke mana saja. Disitulah mulai dihitung, di situ pentingnya. Nah, disitulah yang disebut dengan demand publik, kebutuhan atas jasa transportasi manusia itu mulai dari dihitung di situ. Nah, itu mau dijemput di mana? Nah, di situ prosesnya itu. Nah, kira-kira itu. Jadi alat transportasi dari kaki itu sehingga dari dihitung. Ya, kalau orang-orang kalau di negara maju itu orang jalan kaki itu udah biasa. Sehingga dia itu menuju pada titik tertentu ada kendaraan ada transportasi, ada kendaraan umum misalnya ya. Itu dia bisa berjalan lebih dari 200 meter gitu lebih. Nah, kata para kalangan itu kalau orang Indonesia tuh orang mampu hanya berjalan 200 meter, 300 meter, setelah itu dia nyari apa gitu, apa aja yang bisa untuk bisa nyambung ke tempat cepat. Jadi otomatis kan kalau berjalan kaki itu kan agak lambat Pak Bambang ya kan. Kalau naik kendaraan kan itu agak cepat, mempercepat. Mungkin inilah ya jadinya ada alat-alat transportasi yang akhirnya dibutuhkan sama masyarakat kita gitu kan untuk ya sudahlah mendingan naik kendaraan saja biar lebih cepat gitu kan. Nah, disitulah muncul adanya transportasi publik. Nah, artinya transportasi publik itu adalah satu alat transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, disitulah muncul bagaimana. Nah, di negara-negara yang atau maju atau kota-kota yang sedang berkembang itu kan mulailah dipikirkan bagaimana dari desa ke kota, ke kota yang lain. Nah, itu dipikirkan oleh pemerintah. Karena apa? Karena transportasi itu pergerakan orang itu merupakan kebutuhan dasar yang bisa mempengaruhi terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain. Jadi itu pentingnya sehingga transportasi itu merupakan barang publik. Nah, kalau sudah barang publik itu domain pemerintah yang menyelenggarakan, yang mengelola kelancarannya dan sebagainya. Disitulah perhatian pemerintah terhadap transportasi besar. Jadi tidak bisa diserahkan semata-mata kepada masyarakat. Itu bisa asal masyarakat mampu. Kalau masyarakat tidak mampu, ya pemerintah cawe-cawe. Salah satunya apa yang sering disebut dengan subsidi. Kemudian memberi bantuan kendaraan, kapal, pesawat dan sebagainya itu kepada masyarakat. Nah, masyarakatlah yang mengelola. Nah, begitu. Nah, itu kira-kira ceritanya munculnya transportasi publik itu. Nanti terkait dengan pertanyaan tadi yang soal kecelakaan. Evaluasinya seperti apa kira-kira itu, Pak? Ya, kemarin kalau Mbak Sheila menanyakan soal insiden atau eksiden tentang ada Transjakarta sebagai salah satu moda transportasi publik. Nah, kemudian LRT, ya, kereta ringan yang sedang digadang-gadang sebagai sebuah transportasi publik yang menjadi harapan masyarakat banyak. Ya. Nah, sehingga ada insiden yang kemarin kita agak kaget. Gitu. Nah, sebetulnya kalau soal misalnya Transjakarta, satu-satu dulu ya. Misalnya soal Transjakarta. Transjakarta itu sebetulnya kan sebagai model transportasi publik di kota besar, gitu ya. Yang boleh dikatakan itu semacam kayak busway, gitu ya. Nah, kemudian itu kan memberikan karakteristik tersendiri, yaitu di mana jalannya diberikan khusus.
gitu kan ya. Nah, apalagi di Jakarta sudah diperkenalkan sekian tahun yang lalu ya. Nah, itu dan berjalan bagus kan, dan memang sangat membantu terhadap mobilitas sosial masyarakat Jakarta. Tapi kan model busway dan model Transjakarta itu kan belum diterapkan di seluruh kota-kota besar di Indonesia gitu ya. Nah, itu kemudian kalau mengenai soal insiden, tabrakan dan sebagainya, itu memang ya terkait variabelnya banyak. Jadi itu variabelnya manusia itu sendiri sebagai pengendara, sopir, driver. Kemudian sarananya itu apakah kondisi layak jalan atau tidak, gitu kan? Kemudian juga infrastrukturnya, misalnya jalan rayanya itu bagaimana kondisinya, kan gitu kan? Nah, di situ paling nggak variabel-variabel penting itu yang mempengaruhi. Nah, kita tinggal lacak saja. Kemarin kalau Transjakarta itu kira-kira variabel apa itu yang bisa terjadi insiden seperti itu? Iya. Nah, sekarang kan penegak hukum kan sudah melakukan investigasi. Nah, paling kan dugaan-dugaannya itu ya dugaan kalau nggak variabel sarana atau manusianya yang disebut dengan human error gitu ya. Kalau tidak ya sarananya ya remnya kan itu kan pakem atau tidak ketika menghadapi itu. Nah, tinggal di situ aja. Nah, kalau kemarin misalnya ada human error, misalnya supirnya ngantuk gitu ya, itu sebetulnya ada aturannya bahwa driver itu dalam kondisi prima, dalam kurun waktu sekian jam bekerja dalam mengendarai kendaraan itu. Artinya mungkin memang sudah ada SOP yang diserahkan yang harus dilakukan gitu ya. Kan itu kan sama aja kalau kayak pilot di pesawat. Itu kan selalu prima. Sekian hari, sekian bulan atau sekian itu sudah dicek kesehatannya. Itu ada psikologinya, kesehatan fisiknya gitu ya. Itu dan juga transportasi darat itu juga seperti itu, SOP-nya sama. Nah, persoalannya SOP itu diterapkan atau tidak dengan baik oleh para stakeholder, itu persoalannya ada di situ. Kira-kira itu. Berarti harus benar-benar meyakinkan bahwasannya sebelum menggunakan kendaraan yang membawa penumpang banyak, SOP itu harus benar-benar bisa dijalankan gitu ya, Pak? Itu. Makanya kan kalau kita naik bis kota, bis umum ya, keluar kota, di situ kan sering kita dulu ya, kalau kita itu kan tidak boleh bicara dengan sopir. Itu salah satu daripada safety. Artinya bahwa konsentrasi pengendara, sopir, driver itu tidak terganggu dengan noise yang ada di sekitarnya. Sehingga dia full konsentrasinya kepada jalan. Ya. Nah, itu sebetulnya juga seperti itu kondisinya. Nah, itu. Kalau melihat peran pemerintah sendiri bagaimana, Pak? Maksudnya memang sudah aturan kita tuh untuk transportasi publik ini memang sudah benar-benar baik atau bagaimana sebenarnya, Pak? Ya, kalau pemerintah itu kan fungsinya adalah sebagai regulator, regulasi. Kemudian sebagai stabilisasi, dan kemudian juga yang lain dua itulah itu yang paling pokok itu ya. Regulasi saya kira kalau mengenai transportasi darat itu sudah ada dan sangat komplit kan itu ya. Misalnya Undang-Undang Angkutan Jalan gitu ya. Nah, itu nomor 22 tahun 92 lah gitu ya. Nah, itu ya. Nah, itu sudah, saya kira sudah lengkap mengatur seluruhnya, baik mengatur sarananya maupun infrastrukturnya, prasarananya, maupun SDM-nya, sumber daya manusianya. Nah, sehingga seperti misalnya aturan bagaimana seorang driver itu harus kesehatannya prima, gitu ya. Dan tidak boleh dia minum, tidak boleh sedang kondisi mabuk, kemudian juga kondisi kesehatannya terjaga, tensinya bagus dan normal. Jas itu sama, seperti juga dengan pilot di pesawat itu sama aturannya. Tapi banyaknya transportasi, Pak,
khususnya di Jakarta yang saya lihat ya, Pak, kita kan masih di wilayah Jabodetabek ini, banyak sekali kan. Apa memang benar-benar itu memberikan kemudahan masyarakat, Pak? Atau malah membuat tambah kemacetan di jalan? Atau seperti apa sih? Bapak ngamatinnya gimana, Pak? Ya, kalau memang fenomena transportasi di Indonesia dan terutama kota besar dan juga mungkin di kota-kota yang lain sedang tumbuh, itu memang menarik untuk kita lakukan kajian karena persoalannya very kompleks sekali, sangat-sangat kompleks sekali gitu ya. Yang paling riskan tuh apa, Pak? Yang case yang paling riskan tuh apa? Ya begini, jadi kalau kita bicara transportasi, maksudnya apalagi menimbulkan kemacetan, gitu ya, dan sebagainya, itu memang variabelnya tidak variabel yang tunggal, tapi banyak, gitu ya. Nah, kemudian sesungguhnya, gitu ya, ada teori atau konsep paling tidak, yaitu jika masyarakat itu banyak condong menggunakan transportasi publik, maka kemacetan lalu lintas di jalan itu bisa diurai dengan baik, gitu. Nah, tetapi sebaliknya, jika masyarakat itu menggunakan kendaraan pribadi, apakah sepeda motor, apakah mobil, tidak terkendali di jalan, maka kondisinya seperti sekarang ini. Di Indonesia hampir seluruh kota-kota besar semacam ada uncontrollable ya, jadi tidak terkendali penggunaan mobil-mobil pribadi oleh masyarakat karena ada permasalahan yang cukup strategis mengenai tata kelola transportasi publik. Gitu. Jadi itu teori ya, atau paling tidak asumsi atau mungkin konsep yang harus itu. Nah, oleh sebab itu maka perlu dikembangkan bagaimana ketika perjalanan-perjalanan yang telah diatur, yang namanya rute perjalanan dari desa ke kota, dari kota ke kota yang lain, gitu ya, untuk darat ini khusus untuk darat dulu, gitu ya. Nah, itu sesuai dengan demand publik. Itu maka masyarakat itu mudah melakukan pilihan-pilihan moda-moda yang tersedia. Nah, pemerintah itu harus memberikan keleluasaan seperti itu. Itu jadi jangan sampai rute-rute perjalanan istilahnya trayek ditentukan, telah ditetapkan, ternyata di yang jalur sana kosong, jalur sini penuh, dan itu menjadi problem kita sampai hari ini. Artinya demand kita untuk bertransportasi itu tidak sesuai dengan masyarakat ya. Harus bagaimana untuk pemerintah jadinya, Pak? Harusnya bagaimana? Maksudnya menghitung demand-nya, melakukan survei kah atau seperti apa? Ini penting ini. Iya, seperti apa? Bagus, ya. Jadi memang sekarang ini kan kita itu untuk mendalami mengenai demand publik. Jadi public, kebutuhan masyarakat tentang transportasi itu sejauh mana dan di mana. Dan itu, nah ini yang penting. Jadi asumsinya adalah setiap rute perjalanan trayek yang ditetapkan, menentukan trayek itu kan pemerintah yang menetapkan. Apakah pemerintah pusat itu antar kota, kemudian di dalam kota sendiri itu oleh kepala daerah, ya, bupati kota masing-masing itu. Nah, itu bagaimana itu bisa menjangkau seluruh letak pemukiman pada zona-zona yang telah ada di dalam wilayah itu, kan gitu kan? Persoalannya itu kan dalam suatu wilayah tertentu, apakah kabupaten, kota, kemudian provinsi, gitu kan? Itu sebetulnya kan sudah dibagi zona-zona. Zona untuk pemukiman, zona untuk pertokoan, dosa untuk mungkin industri, dan itu masing-masing zona itu bisa terhubungkan secara terintegrasi dengan moda transportasi. Itu teorinya begitu kalau gitu. Nah, kalau itu bisa terintegrasi seperti itu maka memudahkan masyarakat
kita mau naik transportasi publik dari mana aja enak gitu dengan biaya yang murah. Karena apa? Ya, karena apa? Kalau misalnya kita lah gitu ya Mbak Sheila itu ya, biaya transportasi itu menguras pendapatan. Nah, iya, itu yang mau saya tanyain. Bagaimana Pak cara menghitung biaya transportasi sebenarnya? Nah, sekarang indikatornya dulu nih, aturan-aturan standarisasi ya, baik nasional maupun internasional. Kalau Bank Dunia itu menetapkan bahwa transportasi publik itu efisien jika biaya transportasi itu 10% dari pendapatan. 10% dari pendapatan. Oke. 10%. Standarnya itu. Standarnya selama 1 bulan itu ya. Yes. Penggunaan kita pokoknya 10% dari pendapatan kita miliki. Nah, sekarang kecenderungan di Indonesia berapa? 25% sampai 30%. Oke, berarti lebih tinggi ya. Nah, sehingga kita dengan atas dasar data tadi ya itu ya soal akurasinya bisa kita dalami ya lah ya. Tetapi asumsi seperti itu, maka transportasi publik di kita kalau itu dikatakan belum efisien dan efektif itu sangat empirik sangat saya kira ada kebenaran. Pak Bambang, kalau ngebahas tadi permasalahan yang transportasi publik ini belum efisien dan efektif, kayaknya memang ada permasalahan ya Pak di dalamnya. Ya, banyak, masalahnya banyak banget. Itu implikasinya apa Pak? Kok kayaknya belum sampai door to door sesuai keinginan masyarakat dong berarti? Ya, salah satunya itu. Jadi kalau transportasi publik kita itu belum bisa memberikan pelayanan seperti sebagaimana door to door service itu. Nah, sehingga untuk bisa mencapai door to door service itulah ada fenomena yang menarik yaitu munculnya ojol. Nah, apa itu ojol itu? Bukan ojol lali, tapi ojek online ya. Ojek online itu kan orang nggak tahu itu apa itu ojol. Orang kampung sana nggak tahu ojol itu apa. Karena belum sampai ke sana ya. Nah, yang sudah familiar itu ojek. Nah, ojek itu adalah fenomena yang sudah berpuluh-puluh tahun terjadi. Ya, artinya orang itu di sudut-sudut lingkungan itu karena malas jalan 200 meter itu disambung dengan kendaraan sepeda motor. Nah, awalnya demikian, tetapi berpuluh tahun atau semacam dibiarin atau karena bagaimana tentu kan itu kan aturannya kan belum ada mengatur bahwa kendaraan roda 2 sepeda motor adalah alat angkut. Iya, alat angkut. Angkut ini kan kita bicara transportasi publik ya kan. Tidak ada aturannya bahwasanya sepeda motor itu alat angkut sebenarnya. Sepeda motor bukan alat angkut, bukan angkutan. Nah, terus bagaimana dengan ojol-ojol itu kok bisa dibiarkan ada di kita gitu di Indonesia ini? Persoalan menarik sebetulnya karena apakah pemerintah kecolongan juga tidak karena itu mengantisipasi itu. Persoalannya yang diatur itu kan di dalam angkutan itu kan angkutan pedesaan, angkutan perkotaan, itu sudah atur lengkap di dalam undang-undang angkutan langsungnya jalan raya, undang-undang LAJR itu, undang-undang LAJ, gitu ya, sudah. Tetapi sepeda sebagai angkutan umum itu tidak ada aturannya sampai hari ini, tetapi kan menjadi fenomena. Bahkan mengangkut orang dan barang. Nah, sekarang persoalannya siapa yang menjamin keselamatannya? Nah, paling ya sekarang sedang diatur kalau sepeda motor digeger di belakangnya pakai pembatas minimal paling itu yang bisa dilakukan. Pembatas maksudnya di masa era pandemi ini. Ya era pandemi saja kan, ya tapi kalau enggak kan enggak ada apa-apa ya mereka kan bawa angkut aja gitu kan. Kecepatannya berapa kan gitu kan, kemudian jangkauan jaraknya berapa, apakah 10 meter, 10 kilo, 5 kilo,
atau 30 kilo kan nggak diatur. Oke, nggak Sehingga diatur Mbak ya Sheila ternyata. dari Depok sampai ke Jakarta naik ojek berapa kilometer itu. Nah itu dari sisi safety-nya gimana? Oke. Nah itu yang baru diatur angkutan umum itu adalah angkutan pedesaan, angkutan kota. Nah, Ya, angkutan roda 4 ya, dan selebihnya gitu maksudnya. Kalau itu disebut mau diarahkan lebih sebagai angkutan lingkungan, bagaimana aturannya? Nah itu menarik tuh sebenarnya yang ojol ini, yang fenomenal kan sekarang kan. Iya benar. Harusnya ada aturan. Malah saya baru tahu ini kalau tidak ada aturannya. Kok bisa dibiarkan ada banyak ojol kita di Indonesia, di Jakarta ya khususnya Jabodetabek gitu. Tapi sekarang kalau soal itu juga sudah hampir di seluruh wilayah Indonesia soal ojek itu ya ada gitu ya. Ada, tetapi yang paling fenomenal memang di DKI karena itu menjadi salah satu peluang kesempatan kerja yang luar biasa. Karena apa? Karena bahkan saya pernah baca di media itu driver ojol itu bisa mencapai 4 juta gitu ya. Di DKI bisa sampai 800.000 gitu ya. Itu kan kesempatan kerja yang luar biasa sebetulnya dengan kehadiran ojol itu. Nah itu ya, jadi sebetulnya juga membantu pemerintah juga di dalam usaha kerja. Orang ekonomi itu, perekonomian kita itu, sehingga sebagai salah satu katup pengaman. Nah itu, nah ini tetapi kan apapun juga seluruh fenomena itu kan harus diatur, diregulasi sehingga aturan hukum itu kan pada hakikatnya harus mengantisipasi kebutuhan masyarakat. Apa yang terlindungi. Hukum itu kan melindungi masyarakat. Iya, nah itu sebetulnya. Nah, disinilah yang menarik di situ. Nah, berarti pemerintah tolong untuk memberikan aturan lah terhadap ojol-ojol ini gitu ya Pak. Adanya transportasi publik lewat ojol ini. Karena kan memang ternyata tidak ada loh di Indonesia. Gitu ya, sebetulnya sih semua kalangan pengamat dan semua semua kan sudah teriak sudah teriak gitu ya. Masyarakat pun juga itu ini siapa yang mau melindungi ini naik motor ke sebegitu jauhnya gitu sudah. Cuman sekarang bagaimana pemerintah secepatnya mengatur membuat regulasi yang tepat ya Pak. Yang disisipin di mana. Iya, gitu tapi unik juga sih. Maksudnya Indonesia ini agak unik. Kenapa saya bilang unik? Karena mereka berbuat dulu, baru membuat regulasi kan aneh. Nah, betul. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Seharusnya aturan itu sesuai dengan empiristik gitu ya. Sehingga seperti itu. Ya, jadi Indonesia ya kadang-kadang memang aturan dengan pelaksanaan ya dasain dasolen harusnya seperti itu gapnya kadang-kadang terlalu jauh. Nah, aturan yang baik itu adalah aturan yang gap antara dasain dan dasolen itu sedikit ya. Jadi atau boleh dikatakan aturan yang baik adalah jika aturan tidak terlalu banyak diprotes orang. Apalagi sampai dengan diuji apa istilahnya uji apa itu yang harus ke MK, harus ke Mahkamah Agung dan sebagainya, review itu. Nah, itu kira-kira law maksudnya. Ya memang itu. Tapi akhirnya kita kan saya kan bukan pakar hukum ya, nggak kita ngerti lah gitu ya. Tapi unik memang buat saya kalau untuk membahas masalah transportasi publik di lewat ojol, ya memang aneh, unik lah Indonesia karena kenapa regulasinya tuh tidak didahului dulu, baru ada aplikasinya gitu kan. Karena mungkin kemudahan digital Indonesia ini mungkin memberikan kesempatan buat siapa saja yang bekerja. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, itu memang kan perkembangan digitalisasi yang secepat itu kan kadang-kadang mendisruption dari banyak aspek gitu ya. Salah satunya transportasi juga. Iya, benar. Luar biasa kan gitu lah, sehingga aturan harus mengikuti gitu. Ya, jadi persoalannya memang transportasi publik kita ya belum efisien. Dan belum efektif, apalagi efisien dalam hal ekonomi ya. Wah, ini jauh sekali kalau misalkan memang harus penghitungan
50% tiba-tiba kalau kita hitung lagi di Indonesia sendiri kayaknya moda transportasi yang kita butuhkan pembiayaannya tuh sampai 30-40%. Kan jauh banget, Pak. Iya. Belum lagi kebutuhan yang lain-lain ya Yes, kan? kan ada pendidikan, ada kesehatan. Nah, kalau perlu kan anggap saja sektor kesehatan, pendidikan samakan dengan transportasi. Digratisin. Oh, digratisin ya? Kalau digratisin mungkin orang yang naik mobil kendaraan pribadi malas juga ya, Pak ya. Mereka pasti otomatis memilihnya mungkin yang gratis ya. Gitu nggak sih? Iya, kalau di luar negeri kan sudah ada yang gratis. Seperti itu ya? Iya. Gitu. Ya, tapi kalau di Indonesia yang sudah gratis kan di sekolah. Oh, bis sekolah ya. Trialnya mungkin kita di bis sekolah dulu. Yes, itulah gitu ya. Dan karena apa? Transportasi itu adalah istilahnya itu menderive untuk ekonomi juga. Artinya apa? Jika transportasi bergerak lancar, maka ekonomi itu akan tumbuh. Itu asumsi, bahkan itu teori. Karena pada hakikatnya transportasi itu bisa membuka wilayah yang terisolir. Ya kan gitu kan? Betul. Nah, otomatis ketika transportasi ada, maka pertumbuhan ekonomi, kegiatan masyarakat akan lebih luas. Dan disitulah. Nah, sehingga ada pameo atau ada yang pernah mengatakan seorang ahli ya. Jika transportasi mati, maka kehidupan mati. Nah, itu seperti itu. Mati. Logis kan itu ya? Logis sekali. Logis kan. Jadi coba kalau Mbak Sheila nggak bisa kemana-mana. Tidak ada nilai ekonomi. Hanya cuma di rumah saja. Tidak ada nilai Paling, sosial di dalam. Nah, itu kakilah itu yang akan digunakan sebagai alat transportasi. Nah, DKI Jakarta. Nah, ini kita coba sebagai studi kasus lah ya. Itu bolehlah kita belajar itu. Jakarta itu mencoba menerapkan konsep untuk membangun daerahnya itu dengan konsep transportasi yang terintegrasi. Ya, dari dipikirkan mulai kaki sebagai alat transportasi, maka pemerintah menyediakan DKI itu mengenai apa itu trotoar istilahnya ya, trotoar itu yang cukup memadai. Itu sehingga memudahkan orang cenderung enak jalan kaki saja. Nah, itu dari situ sampai dengan dibangunnya lah yang tadi ada MRT, ada LRT, ada busway dan sebagainya. Itu sudah mulai menunjukkan konsep yang benar di dalam itu, sehingga wajarlah kalau misalnya DKI kemarin mendapatkan ada penghargaan dari sisi transportasi. Ini bukan karena ini kan enggak lah, itu kita hanya objektivitas saja dari pandangan karena kita ngambil study case sebenarnya yang sudah terjadi bahwasannya transportasi publik di daerah DKI Jakarta itu sudah memadai, sudah bagus sehingga mendapatkan nilai yang positif. Tapi apa? Karena konsepnya adalah konsep transportasi dari awal dan yang terkait dengan ada terkait dengan lingkungan. Betul, karena kan memang di DKI Jakarta juga. Kalau misalnya jalan kaki lebih banyak, terus kendaraan yang berasap, itu CO istilahnya itu kan juga mengurangi polusi udara ya, polusi udara, betul. Dan itulah yang sedang digalakkan dalam climate change dunia itu ya. Nah, disitulah makanya kalau para kepala daerah berlomba-lomba seperti itu kan bagus. Iya sih, tapi memang mungkin tingkat kebutuhan aja ya Pak. Karena kan kalau di DKI Jakarta memang banyak penduduk yang memang berdatangan dari mana-mana, dan dia kan aktivitasnya sebenarnya hanya untuk kerja sebenarnya gitu. Jadi mungkin memberikan refresh mereka ketika memang mereka mau ke tempat kerja harus berjalan kaki itu nyaman gitu. Mungkin itu salah satu variabel yang penting gitu kan. Itulah fungsi pemerintah. Berarti memberikan fasilitator itu ya. Fungsinya adalah melayani masyarakat. Apalagi transportasi tadi katakan barang publik. Ya, mengapa saya katakan tadi barang publik itu harus gratis? Ya memang harus begitu. Itu teorinya begitu, konsepnya begitu. Nah,
persoalan itu menjadi, kan kalau dalam teori itu kan barang publik itu kan public good. Nah, public good bergeser menjadi quasi good. Nah, quasi good itulah yang transportasi berbayar. Itu. Nah, sehingga sekarang transportasi itu pada transportasi publik khususnya ya, transportasi publik itu sudah menjadi quasi good. Nah, yang dari public good menjadi quasi good. Nah, sehingga masyarakat harus mengeluarkan uang untuk perjalanannya. Nah, disitulah semakin berat pembayarannya, semakin masyarakat berat juga di dalam kehidupannya. Nah, disitulah kaitannya antara transportasi dan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Jadi teorinya itu, jika transportasi publik itu efisien, efektif, maka masyarakat sejahtera. Gitu maksudnya. Di situ. Cuman kayaknya kalau relasinya begitu, korelasinya di situ. Nah, sehingga pemerintah DKI mencoba. Saya case-nya lagi DKI ya, nggak apa-apa ya, yang cukup bagus ya untuk kita pembahasan ini ya. Jadi misalnya DKI itu mencoba membangun transportasi yang terintegrasi. Nah, kalau Mbak Sela naik Transjakarta kan di situ kan ada terintegrasi. Nah, maksudnya itu. Nah, apalagi yang menarik lagi ada konsep Jaklingko, Jakarta keliling kota. Nah, itu mengintegrasi, ada feeder-feeder yang menjemput, kemudian sehingga masyarakat itu lebih menjangkau lebih luas ke wilayah-wilayah, berbagai zona-zona di Jakarta Selatan, Utara, dan sebagainya. Itu kalau sudah bisa terlewati dengan bis itu, transportasi publik itu, masyarakat ringan. Jadi kalau Mbak Sheila mau misalnya dari ujung pinggiran Depok, mau ke Jakarta Utara, naiknya udah jelas. Oh, saya nanti mau naik Jakarta, Transjakarta nanti akan nyambung ke sini, dan sebagainya, melalui Jaklingko itu. Nah, sehingga Jaklingko itu model yang memang perlu kita kaji mendalam. Ya, seberapa jauh kepuasan publiknya itu. Sudah ada, Pak? Sudah ada risetnya itu? Atau bagaimana? Saya akan mencoba itu, melakukan riset itu. Mudah-mudahan risetnya hasilnya bagus, memang dibutuhkan masyarakat. Kita hanya asumsi aja, mungkin hanya menduga saja. Mudah-mudahan masyarakat dengan Jaklingko itu merasa puas. Tapi itu gratis, Pak? Atau memang berbayar? Menarik. Jadi soal gratis itu. Jadi begini. Jadi transportasi publik itu tidak berdiri sendiri. Jadi sarananya itu kan kalau biaya operasional kendaraan kan besar. Nah, kemudian siapa yang mau menanggung beban bis kalau bisnis itu? Nah, gitu kan. Bisnis untuk transportasi publik itu kan hanya yang memiliki modal investasi yang kuat saja yang bisa survive. Kan gitu kan? Nah, sekarang kalau Mbak Sheila lihat waktu masa pandemi, ya ada data yang mengatakan jangankan para misalnya operator lain ya seperti yang kita lihat yang apakah zaman dulu kan ada Metro Mini ya, sekarang kan mungkin ada apa ya yang kendaraan-kendaraan itu kan banyak yang kolek. Ya, Transjakarta saja penurunannya 15%, tapi pengeluarannya 80%. Nah, ini kan itu yang dialami oleh transportasi publik yang sangat luar biasa. Tapi memang begitu, Pak, karena waktu pas di awal-awal pandemi kan memang ada social distancing kan, yang mereka nggak boleh keluar, pengurangan aktivitas orang-orang dari dalam rumah keluar rumah kan, seperti itu sebenarnya. Ya, justru itu. Makanya pemerintah itu bagaimana melihat kondisi para operator itu. Nah, kalau Transjakarta itu kan
semi BUMN, BUMD atau mungkin juga konsorsium atau mungkin apa, ya gitu sehingga dia lebih bisa survive. Bahkan mungkin DKI menyediakan subsidi atau apa, gitu ya. Itu subsidi. Tapi kalau yang lain kan gulung tikar. Oke sih, benar sih. Itu. Apalagi travel agent juga banyak banget yang gulung tikar ya, Pak. Saya kira demikian. Nah, bagaimana persoalannya ketika melihat transportasi publik keadaannya seperti itu, ya bagaimana langkah-langkah pemerintah. Nah ini yang kita tunggu kan kebijakannya. Tapi yang Bapak sudah gitu. amati nih langkah-langkah pemerintah sekarang kita tuh sudah melakukan apa sih dengan transportasi publik yang ada di Indonesia? Yang sangat penting dan susah saya menjawabnya. karena kita membahas transportasi publik dan sama pengamatnya langsung, jadi kita tanya aja langsungnya enggak Teman Bisik Mamu. Ya, jadi kalau pemerintah itu kan sebetulnya sedang menghadapi persoalan pelik pandeminya sendiri, sehingga pemerintah baru fokus untuk mengatasi pandemi ya. Bagaimana kebijakan prokesnya, protokol kesehatannya, itu baru itu, sehingga pemerintah mungkin anggaran yang sudah terkeluar sekian ratusan triliun untuk pandemi COVID-19. Ya kita wajarlah ketika pemerintah belum memberikan semacam prioritas tinggi terhadap transportasi publik. Itu misalnya apa sih para operator yang perlu dibantu. Nah itu kan, apakah cara sebetulnya kan tidak hanya sekedar subsidi uang cash gitu kan, tetapi kan kebijakan lain, misalnya kebijakan tentang perbankannya, kan gitu kan. Nah, di situ keuangannya, pembiayaannya, lembaga pembiayaannya itu mungkin bisa dibantu dari si aspek keringanan itu barangkali ya. Kayaknya sudah sih Pak, karena kan relaksasi kan. Tapi itu efektif atau tidak itu yang perlu kita telusuri lebih lanjut. Tetapi kalau pemahaman saya memang pemerintah masih fokus untuk ke pandemiknya itu, tapi tidak belum fokus bagaimana menggerakkan. Nah, contohnya apa? Yang kemarin ramai-ramai PCR, antigen untuk kereta, kan gitu kan. Nah seharusnya kan juga kalau jangan dibebankan kepada masyarakat. Harusnya bagaimana Pak? Ya seharusnya ya digratisin saja antigen. Oh gitu ya, digratiskan ya? Kan gitu kan. Mbak Sheila mau ke Surabaya naik kereta antigen berapa kali coba? 2 kali. Dari Jakarta, kemudian Surabaya antigen berapa? 45.000 kali 2, 90.000. Nah kan gitu kan? Tiketnya Jakarta Surabaya hanya 200.000, 150.000. Masih besar untuk itunya. Nah, itu saya kira yang harus dikaji lebih mendalam untuk dalam rangka bagaimana menggerakkan untuk supaya mobilitas sosial itu lebih lancar, lebih itu, sehingga tadi yang saya katakan tadi bahwa semakin banyak masyarakat bergerak melakukan aktivitas, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Nah di situ itu akan keuntungan itu sebetulnya. Jadi pemerintah ya mengalah dikit lah, mengeluarkan segini, tapi masyarakat bergerak lebih bebas, tumbuh dengan sendirinya dan sebagainya. Kalau kebebanan melulu kan kasihan masyarakat. Tapi paling tidak ya bahwasannya memang transportasi publik kita ini mungkin belum efektif ya Pak, belum efisien juga ya dalam hal ya apapun itu. Mungkin kalau bisa pemerintah menggratiskan, walaupun kita di dalam masa pandemi ini ya untuk menghitung atau mengkalkulasikan lagi transportasi publiknya kita ini untuk menjadi gratis dalam jangkauan yang tertentu, mungkin seperti itu ya Pak. Nah Pak, kalau saya pengen minta solusi Pak, solusinya kira-kira bagaimana? Apa yang harus dilakukan pemerintah kita atau masyarakat kita terhadap transportasi publik itu, baik dari penggunaan atau baik dari penghitungan seperti apa?
Ya, kalau memang itu kan ini kan suatu persoalan yang tidak mudah, gitu ya. Jadi kalau misalnya transportasi publik seperti kereta api, bis, itu pesawat, itu kan ya, itu kan pilihan-pilihan publik untuk mau naik apa. Nah, tadi kan saya sudah katakan bahwa masyarakat itu setiap hari bergerak mau kemana. Nah, di situ saya kira kebijakan-kebijakan pemerintah itu sifatnya adalah bagaimana misalnya untuk moda-moda transportasi tersebut itu polosannya apa. Misalnya untuk pesawat, ya kira-kira supaya memberikan keleluasaan masyarakat itu tidak terlalu dibebani. Kemarin kan ribut mengenai masalah PCR gitu ya. Nah, itu juga perlu dipikirkan kebijakan. Pemerintah kan hanya mengatur, fungsi pemerintah itu kan hanya regulasi dan stabilisasi. Nah, ketika tidak stabil antara demand publik dengan kemauan pemerintah, itu kan tidak stabil. Seperti kemarin kan tidak stabil tuh. Masyarakat menuntut bahkan pro kontra PCR kan itu yang harganya sekian menjadi turun sekian. Nah, bahkan presiden punya concern yang bagus sebetulnya kan turun sekian. Nah, itu kan bagus. Nah, itu maksud saya. Artinya bahwa pemerintah itu presiden pun juga punya perhatian tentang PCR. Kan tadinya kan 2 juta, 1.900.000, terus presiden minta 300.000. Maksud saya itu. Jangan ada aturan ketika naik transportasi harus PCR lah, seperti itu kali ya Pak ya? Ya, persoalan PCR dan enggaknya kan itu memang ada prokes, tetapi ya dalam arti proporsional. Jadi tetap melihat kemampuan daya beli masyarakat. Nah, kan tadi dari awal sudah kita bicarakan bahwa beban masyarakat untuk transportasi publik itu kan masih besar, 25-30%. Nah itu, nah jangan itu. Itu saya kira tepat kalau kemarin apa yang menjadi perhatian presiden menurunkan harga PCR dan itu pun juga masih 300 pun juga masih menjadi polemik dan sebagainya. Nah itu saya kira tindakan pemerintah itu yang seperti itu maksud saya. Nah itu juga untuk sektor lain, kereta api, kemudian bus gitu ya. Nah kalau bus itu untuk antigen dan apa itu kan tidak terlalu ini. Tapi kalau kereta api, nah kereta api itu kan biaya operasionalnya kan besar banget. Memang. Jadi kalau penumpangnya cuma separuh, nah itu siapa yang nanggung? BUMN. Ya BUMN kalau kuat. Nah tapi lama-lama BUMN kan juga nyesek juga. Nah itu ya. Jadi perlu ada proporsional ya. Ya tentunya kan antara Kementerian Kesehatan dengan kementerian lain itu saya kira perlu ada bagaimana sih saling terintegrasi dan solid. Ya, sinerginya dengan baik ya, mungkin seperti itu ya Pak. Paling tidak jangan memberatkan masyarakat kita untuk menaiki transportasi publik gitu maksudnya. Keren. Kalau ngomongin transportasi publik ini sama pengamat kita yang satu ini, mudah-mudahan ya kedepannya akan memberikan edukasi yang baik banget buat pemerintah kita dan masyarakat kita yang ada di sekitar kita juga. Teman Bisik Mamu, saya sekiankan dulu nih pembahasan ya sama Bapak Bambang Istianto. Solusinya sudah kita terima. Sangat memberikan edukasi sekali. Saya terima kasih banyak Pak Bambang Istianto. Mudah-mudahan cepat dapat gelar yang profesornya langsung gitu kan, secepat-cepatnya gitu. Amin, doanya semua pihak. Gitu kan. Ini teman Bisik Mamu banyak loh teman Pak Bambang, jadi nanti mudah-mudahan ya doanya diaminkan kan segera menjadi guru besar kita di Indonesia. Mungkin menambah literasi yang ada di Indonesia lebih baik. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan dalam forum diskusi di Bisik Mamu yang keren. Bisik Mamu, aduh. Bicara
asik Mamu itu sama kamu. Baik, luar biasa filosofinya Mbak Dita. Aduh, harus seperti itu. Teman Bisik Mamu, tetap ya, saya pesankan lagi, ambil segala sesuatu yang positif dari pembahasan kita hari ini dan buang segala yang negatif dari pembahasan kita hari ini. Teman Bisik Mamu, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang.